Terima kasih Anda masih menyaksikan cerita selebriti. Ari Irham didapuk berperan sebagai seorang relawan yang membantu penyintas Down Syndrome. Kira-kira apa tantangan dan kesulitan yang dialami oleh Ari Irham selama proses syuting? Berikut cerita selengkapnya hanya untuk Anda. Pemain film muda berbakat Ari Irham berbagi cerita seputar peran dalam sebuah film terbarunya, yakni Angel, Kami Semua Punya Mimpi. Dijumpai dalam konferensi pers film tersebut, Ari mengungkapkan rasa hormat serta kagumnya kepada mereka yang mengabdikan dirinya sebagai seorang relawan. Ia pun mengaku sempat mengalami sedikit kesulitan untuk mengeksplor karakter dalam film terbarunya tersebut. Banget sih dikasih kesempatan untuk bisa bermain sebagai Niko oleh Pak Hamdani dan juga Mas Ipan. Terima kasih banyak kesempatannya. Senang banget bisa menjadi Niko dan juga menjadi karakter yang menjadi relawan gitu. Karena relawan itu adalah pekerjaan yang mulia menurut saya. Karena dia bekerja dengan sukarela tanpa digaji dan juga segala macam gitu. Dan makna yang dapat adalah menurut saya dari film ini jalan yang tersulit pasti akan membuahkan hasil yang luar biasa. Itu. Dan saya sangat senang terlibat di film ini. Terima kasih untuk Pas Film dan juga terima kasih kesempatannya. Nah, chemistry ya? Untuk chemistry, terima kasih pertanyaannya. Untuk chemistry sebenarnya nggak kesulitan sebenarnya, alhamdulillah nih. Teman-teman semuanya bisa ajak kerjasama dengan baik dan juga bahkan ada juga teman-teman yang lebih pintar daripada saya sendiri gitu. Dan saya senang sekali untuk bekerja sama dengan teman-teman yang berkebutuhan khusus di film ini. Dan justru itu maksud saya karena kadang teman-teman yang berkebutuhan khusus itu bisa lebih pintar daripada saya bahkan gitu. Dan mungkin film ini juga bakal menunjukkan bahwa teman-teman berkebutuhan khusus itu bahwa mereka tuh bisa lebih pintar daripada kita gitu dan harus dihargai lebih lanjut lagi gitu. Begitu. Kesulitannya sih ya mencari karakter tersebut sih, kayak dari proses reading dan juga proses mencari karakter. Jadi relawan itu bagaimana cara dia menghandle teman-teman berkebutuhan khusus dan juga bagaimana dia beradaptasi di sekolah relawan itu dan juga bagaimana dia berinteraksi dengan teman-teman berkebutuhan khusus gitu. Itu yang saya cari gitu dari karakter Niko itu gitu. Kayak misalnya saya baca-baca di YouTube atau di Google apa segala macam jadi relawan itu kayak gimana sih. Soalnya saya sendiri belum pernah mendapatkan pengalaman sebagai relawan gitu ya. Dan saya senang juga bisa berperan sebagai relawan gitu di sini gitu. Jadi saya bisa tahu gitu apa aja yang terjadi gitu. Dan ya itu aja sih kesulitannya. Selain itu, dalam film Angel Kami Semua Punya Mimpi ini juga dibintangi oleh beberapa bintang ternama lainnya, seperti Dony Kesuma, komika Viko Farizal, serta sang motivator kenamaan Mary Riana. Terima kasih. Saya hanya berapresiasi bahwa Pas Film pada saat pembuatan My Idiot Brother yang pertama, dia Pak Hamdan ini sudah menyampaikan visinya bahwa Don, gue mau buat film yang bisa membuat masyarakat menghargai orang lain apa adanya, karena kadang-kadang disabilitas itu mereka mempunyai kelebihan yang mungkin kita orang normal saja sama mereka lebih baik daripada kita. Dan itu yang jadi inti utama dari film ini, dimana film pertama dan film kedua ini ceritanya sangat-sangat seperti yang disampaikan tadi sama teman-teman, sangat-sangat menyentuh. Mungkin saya di luar kota nanti kalau jalan-jalan lagi bakalan dimarahin ibu-ibu karena disangka film bagus, katanya film sedih. Sampai di Makassar saya dimarahin, sumpah. Dimarahin Pak. Waktu itu kita keliling, saya di Makassar, ini katanya film bagus tapi film sedih, tapi emang cerita bagus. Dan insya Allah mudah-mudahan para masyarakat yang menonton film ini bisa mengambil hikmahnya dari film ini, bahwa film ini merupakan salah satu film edukasi buat masyarakat Indonesia, bahwa kita semua di dunia ini saling berhubungan dan setiap orang harus mempunyai harga sesuai dengan apa yang kita bisa menghargai orang lain itu tersebut. Nah, pesan terakhir buat saya bahwa kalau saya lihat dari judulnya, kalau yang pertama My Idiot Brother, kalau yang kedua My Idiot Brother agak disingkirin, Angel, kita semua punya mimpi. Kami semua punya mimpi. Angel, kami semua punya mimpi. Jadi kayaknya bakalan ada Angel kedua, ketiga, keempat nih sebetulnya. Mudah-mudahan aja
masyarakat film ini bisa sukses. Insya Allah nanti akan ada ketiga, keempat ya Pak ya. Amin. Terima kasih. Ini basically Mas Ivan ini orang sangat perfeksionis. Pada saat pembuatan film itu, pada saat syuting, beliau itu sampai involve langsung, terjun langsung pada setiap adegan, pada setiap scene dan pembuatannya. Meskipun dengan aktor-aktor atau yang sudah biasa, tapi beliau ingin menyampaikan karakternya harus seperti apa. Jadi detail dari aktor tersebut, detail dari peran si aktor tersebut, beliau turun tangan langsung gitu. Jadi lu gak suka, lu begini, lu harus begini, dia langsung itu ya. tapi Viko ketika jadi Andro itu benar-benar beda banget loh guys. Dia tuh benar-benar kayak udah bukan Viko lagi gitu. Makanya yang dia bilang ke psikolog tuh emang gila sih, itu emang beneran dia all out banget jadi Andro gitu. Dia saat action tuh emang benar-benar beda banget gitu. Nah, tambahan terakhir dari saya mungkin karena saya banyak dikasih waktu, dikasih kesempatan untuk ketemu anak-anak berkebutuhan khusus yang itu mengubah sudut pandang saya tentang itu takutnya nanti direcokin dan apa gitu. Itu mengubah insight saya tentang hal-hal itu gitu. Jadi kayak sebenarnya mereka tuh ikut main, pengen ikut main. Banyak yang cerita ke saya, ini kan biru kan, saya tanya kan, kenapa ini biru? Dipukul gitu. Santai dia jawabnya flat, dipukul gitu. Kenapa dipukul? Mau main bola. Terus kamu apain bolanya? Enggak, aku ikut doang dipukul gitu. Kayak gimana cara lu menghadapin dunia aja kalau lu mau ikut main bola doang harus dipukul gitu. Jadi menurut saya pribadi ya, kita harus punya lebih banyak stay safe buat teman-teman kita yang berkebutuhan khusus gitu sih. Saya setuju banget karena Ivan sebagai sutradara itu attention to detailnya itu benar-benar detail banget. Dan itu terlihat karena kalau di filmnya ini jahitan sambungan kan banyak sekali tuh adegan-adegan flashback kejadian yang memang itu 2014 ya, berarti kan 9 tahun yang lalu, dan itu dijahitnya dengan sangat rapi sekali gitu, sangat rapi gitu. Dan saya pun juga waktu itu didirect langsung oleh Mas Ivan ya, dia turun tangan sendiri untuk bisa mendirect. Sedikit fun fact nih, karena ketika saya dikasih skenario-nya kan ada 2 adegan ya. Yang pertama itu presence dengan Angel, dan yang kedua itu sebenarnya adegan flashback ketika sama kakaknya Angel, waktu itu masih hidup, makanya lagi memberikan keyboard ya. Nah jadi karena saya tahu waktu itu adegan yang flashback ke masa lalu, jadi saya sengaja memakai baju yang persis saya pakai di film yang pertama. Jadi kalau nanti pengen lihat aja. Jadi ketika saya buka, oh untung ternyata bajunya masih ada dan untung masih muat ternyata. Cuma wajahnya aja berbeda gitu, karena kan udah lewat 9 tahun gitu. Tapi itu just for fun sih, supaya kalian bisa melihat sendiri. Tapi again, salut buat semuanya, buat pas film, semua buat para pemainnya, sutradaranya, semua kru yang terlibat. Karena ini kan sebenarnya syutingnya diadakan ketika masa-masa COVID ya. Jadi tapi semua protokol kesehatan dilakukan dengan sangat baik gitu kan, dan timing sangat menjaga waktu para kru dan pemain gitu. Jadi itu saya sangat appreciate banget sih. Jadi thank you, senang banget bisa menjadi bagian dari film ini. Thank you. Cerita dari Ari Irham tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada episode kali ini. Saksikan terus cerita selebriti hanya di BRTV. Pemirsa juga bisa menyaksikan program BRTV lainnya melalui live streaming di www.brtv.co.id atau bisa juga melalui aplikasi Genflix dan juga Icon TV. Follow juga akun Instagram kami di @cerita.celebrity. Akhir kata, saya Zulfatri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.